Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas hipotiroid dan hipertiroid. Anggota kami terdiri dari Ade Saifuddin, Rizky Hilmawan, Siti Nurbaroka, dan Siti Normalinda. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Siti Normalinda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hipotiroid. Hipotiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Hormon tiroid berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya, etiologi dari hipotiroid. Penyebab Hashimoto dapat beragam, antara lain yang pertama penyakit Hashimoto atau tiroiditis autoimun. Yang kedua, kekurangan yodium. Yang ketiga, pengobatan dengan radiasi atau operasi pada tiroid atau penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya litium. Yang keempat, kelainan kongenital. Dan yang terakhir, penyakit hipofisis atau hipotalamus. Berikutnya, patogenesis pada hipotiroidisme. Kekurangan hormon tiroid mengakibatkan penurunan laju metabolisme tubuh. Hal ini disebabkan oleh gangguan fungsi kelenjar tiroid, baik primer atau masalah pada tiroid itu sendiri, sekunder atau masalah pada hipofisis, dan tersier atau masalah pada hipotalamus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurbaroka. Selanjutnya, manifestasi klinis dari hipotiroid. Di antaranya yaitu kelelahan, peningkatan berat badan, kulit kering dan rambut rontok, sensitivitas terhadap dingin, depresi, konstipasi, edema, dan bradikardi atau detak jantung lambat. Selanjutnya, pengobatan farmakologi hipotiroid. Di antaranya yaitu ada levothyroxine, yaitu pengganti hormon tiroid sintesis yang biasanya diberikan dalam bentuk pil. Yang kedua, liothyronine. Ini adalah bentuk sintesis dari hormon tiroid T3 atau triiodothyronine. Liothyronine digunakan dalam kasus-kasus tertentu di mana tubuh tidak cukup mengobati 4 menjadi T3. Nama merek termasuk Cytomel. Yang ketiga, kombinasi T4 dan T3. Beberapa pasien mungkin memerlukan kombinasi hormon tiroid T4 dan T3. Obat kombinasi ini kadang-kadang digunakan terutama jika pasien tidak merespon dengan baik hanya dengan levothyroxine. Selanjutnya, pengobatan non-farmakologi pada hipotiroid. Di antaranya yaitu yang pertama diet seimbang yang kaya akan yodium atau untuk defisiensi yodium. Yang kedua, manajemen berat badan melalui olahraga teratur dan diet sehat. Dan yang terakhir, edukasi pasien tentang penyakit dan kepatuhan terhadap pengobatan. Selanjutnya, pembahasan mengenai hipertiroid yang akan disampaikan oleh Rizky Hilmawan. Hipertiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang menyebabkan percepatan metabolisme pada tubuh. Lalu secara etiologinya, penyebab hipertiroidisme adalah yang pertama penyakit Graves atau disebut dengan penyakit autoimun. Lalu yang kedua adalah adenoma tiroid. Yang ketiga, tiroiditis subakut. Yang keempat adalah konsumsi berlebihan yodium. Lalu yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya amiodarone. Lalu patogenesisnya adalah pada hipertiroidisme, kelebihan hormon tiroid mengakibatkan peningkatan laju metabolisme pada tubuh. Penyebab utamanya adalah stimulasi berlebihan kelenjar tiroid atau produksi hormon tiroid tanpa kontrol normal. Selanjutnya, pembahasan mengenai manifestasi klinis yang disampaikan oleh Ade Saifuddin.
Selanjutnya ada manifestasi klinis. Di sini poinnya ada 9. Untuk yang pertama, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, dan yang kedua yaitu palpitasi, detak jantung cepat atau tidak teratur. Terus yang ketiga ada tremor, keempat keringat berlebih, dan yang kelima intoleransi panas, yang keenam kelelahan, yang ketujuh kecemasan atau iritabilitas, dan yang kedelapan pembesaran tiroid atau goiter, dan yang terakhir ke-9 oftalmopati grapes, yaitu pada penyakit grapes termasuk mata menonjol. Selanjutnya pengobatan farmakologi hipertiroid. Nah, untuk pengobatan farmakologi hipertiroid ini ada tiga obat. Untuk yang pertama, menggunakan obat antitiroid seperti methimazole atau propylthiouracil yang mengurangi produksi hormon tiroid. Dan untuk yang kedua, menggunakan obat beta blocker seperti propranolol, yaitu mengendalikan gejala jantung dan tremor. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggunakan obat radioiodine, yaitu terapi menggunakan yodium radioaktif untuk menghancurkan jaringan tiroid yang berlebihan. Selanjutnya, pengobatan non-farmakologi hipertiroid. Nah, untuk pengobatan non-farmakologi hipertiroid ini ada 3. Untuk yang pertama, operasi tiroidektomi parsial atau total, tergantung pada penyebab dan keparahan. Dan untuk yang kedua yaitu diet, menghindari makanan tinggi yodium jika hipertiroidisme disebabkan oleh asupan yodium berlebihan. Dan yang terakhir ketiga, edukasi, informasi tentang penyakit, pentingnya kepatuhan pada pengobatan dan pengelolaan stres. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.